Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Zaskia Rizky dengan NIM F1D22008, dengan Amar Hidayat dengan NIM F1D22002, Revalina Aprilia dengan NIM F1D22010, 09, dan Bima Kurnia Sandi dengan NIM F1D22032. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari UPTK. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang mekanika tanah dan mekanika batuan, serta hasil uji batas plastis dan porositas serta permeabilitas. Mekanika tanah adalah yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku tanah dan sifatnya yang diakibatkan oleh gaya-gaya yang bekerja. Parameter yang akan digunakan yaitu atribut limit atau batas plastis. Kemudian mekanika batuan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku mekanik batuan atas medan gaya dari lingkungan sekitarnya. Parameter yang akan digunakan yaitu porositas dan permeabilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Revalina Aprilia. Pengujian pertama adalah uji batas plastis. Next. Alat dan bahan. 1. Gelas plastik, 2. Timbangan digital, 3. Penggaris, 4. sendok, 5. oven, 6. sampel tanah, 7. aquades. Metode percobaan. 1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam melakukan uji coba elastisitas. 2. Menentukan lokasi sampling yang sekiranya terdapat tanah lempung. 3. Menuju lokasi sampling dengan membawa alat dan bahan yang digunakan. 4. Mengambil sampel tanah lempung pada masing-masing titik yang sudah ditentukan dengan menggali tanah sedalam 30 cm dari permukaan tanah. Dengan begitu kita memiliki 4 sampel tanah dari 4 lokasi berbeda. 5. Menimbang masing-masing sampel tanah menggunakan timbangan digital dengan berat masing-masing 10 gram. 6. Pencampuran sampel tanah yang sudah ditimbang dengan beberapa tetes air dengan tujuan membuat tanah tersebut mencapai titik elastisitas. 7. Menggulung tanah sampai membentuk seperti cacing dengan diameter 0,3 cm. Setelah itu dilihat apakah ada tanah yang patah atau tidak saat dibentuk seperti cacing. 8. Masukkan sampel cacing ke dalam oven dengan suhu tetap selama 30 menit. 9. Keluarkan sampel cacing dari oven setelah 30 menit, lalu tentukan apakah sampel tersebut ada yang patah atau tidak, adakah perbedaan dari sebelum dan sesudah sampel tersebut dimasukkan oven. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amar Hidayat. Selanjutnya proses yang kedua yaitu porositas dan permeabilitas. Lanjut. Alat dan bahan yaitu 1 gelas plastik, kelereng besar dan kecil, stopwatch, pasir, gelas ukur, dan aquades. Metode percobaan. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Masukkan kelereng kecil ke dalam gelas plastik. 3. Siapkan air 300 mg ke dalam gelas ukur. 4. Gunakan stopwatch saat masukkan air ke dalam gelas plastik yang berisi kelereng kecil dan hitung waktunya. 5. Dan lakukan hal yang sama dengan sampel lain seperti kelereng besar, dan kelereng pasir. 6.
bandingkan sisa air pada setiap pengujian. Jadi hasil pengujian media pasir, waktu air memenuhi wadah 30 detik, air yang terpakai tidak diketahui. Kelereng besar, waktu air memenuhi wadah 8,75 detik, air yang terpakai 200 ml. Media kelereng kecil, waktu air memenuhi wadah 6,84 detik, air yang terpakai 200 ml. Media kelereng besar dan kelereng kecil, waktu air memenuhi wadah 7,39 detik, air yang terpakai 200 ml. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Bima. Catatan dalam uji porositas dan permeabilitas pada mekanika batuan. Yang pertama itu pasir. Pada pasir, waktu yang dibutuhkan adalah yang paling lama dikarenakan rongga pada pasir merupakan yang terkecil sehingga debit air yang keluar tidak seimbang atau tidak sebanding dengan volume rongga antar butirnya. Yang kedua adalah kelereng besar. Waktu yang dibutuhkan pada kelereng besar ini sedikit lebih lama dikarenakan volume butiran besar dan rongga antar butir juga besar namun sangat sedikit. Yang ketiga, kelereng kecil merupakan yang tercepat dikarenakan ukuran butir pada masing-masing kelereng itu terbilang kecil dan terbilang lebih kecil dari kelereng besar dan juga jumlah volume juga bisa terbilang banyak. Yang keempat, merupakan campuran antara kelereng besar dan kelereng kecil. Waktu yang dibutuhkan itu lebih cepat dari kelereng besar namun tidak lebih cepat dari kelereng kecil dikarenakan ukuran butir tidak tentu, serta rongga antar butir juga tidak teratur. Itu yang menyebabkan waktu yang dibutuhkan lebih lambat dari kelereng kecil. Sekian. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.